Pernah nggak sih teman-teman ya, kalian belajar sesuatu dari sebuah buku ya, atau lo belajar di kuliah ya, tapi pas di praktek di sebuah lapangan ternyata semuanya jauh lebih rumit apa yang kita bayangkan. Kayak waktu pertama kali kita belajar nyetir, di teori lu tinggal ingetin ada gas, ada rem, ada kopling ya kan, tapi pas di jalan raya tiba-tiba ada motor nyelonong aja di depan lu ya. Dan jalannya berlubang ya, atau hujan deras ya. Tapi kok bisa ya ilmu di teori dan ilmu di kenyataan sebuah lapangan itu beda banget teman-teman ya. Kenapa bisa kayak gitu teman-teman ya? Nah makanya di video kali ini gue akan bahas 3 alasan utama kenapa itu terjadi, dan sekaligus gue ingin sharing story gue sebagai kerja di lapangan. Oke, jadi simak sampai selesai. Ilmu teori itu teman-teman ya, ini seperti sebuah map ya, sebuah peta. Ia memberi kita sebuah garis besar, gambaran, prinsip, dan aturan yang ideal. Misalnya di kelas akuntansi kita diajarkan cara menghitung laba rugi, margin, dan lain-lain ya, dengan rumus yang pasti. Tapi pasti praktik lapangan itu seperti perjalanan nyata ya. Di situ kita harus hadapi jalanan yang berliku, macet, atau bahkan peta yang nggak update, atau bahkan sinyal yang buffering gitu. Contohnya, seorang guru mungkin belajar teori cara mengajar yang baik, tapi di kelas dia harus menghadapi murid yang ribut, fasilitas yang terbatas, atau orang tua yang sangat menuntut. Jadi teori itu sederhana emang, tapi kenyataannya di lapangan itu bener-bener nggak sesederhana itu. Jadi inilah alasannya teman-teman. Teori biasanya dibuat dengan asumsi yang disederhanakan ya. Contohnya di dalam ekonomi ada sebuah model yang menganggap semua orang ya berpikir rasional ya, tapi nyatanya enggak teman-teman. Misalnya ya, pas ada promo, misalnya ada minyak beli 1 gratis 1 ya, kita bisa borong semua itu ya, padahal nggak butuh banget. Dan itu kan termasuk gak rasional teman-teman, hanya sekedar sedang lagi promo doang, padahal kan intinya kan dia nggak butuh amat ya, itu teman-teman. Atau dalam rekayasa, jembatan yang dihitung kuat menahan angin 100 km per jam bisa rubuh karena faktor korosi atau kesalahan material yang enggak terduga. Singkatnya, teori itu steril, tapi di lapangan itu berantakan. Alasan kedua, faktor manusia yang nggak bisa diprediksi ya. Contohnya kayak psikologis orang, kita nggak bisa diprediksi kan psikologis orang ya. Tapi teman-teman, teori sering lupa kalau di lapangan ada manusia dengan berbagai macam emosi, berbagai macam kebiasaan, dan berbagai macam ego lainnya ya. Contoh, sebuah project manager mungkin sudah rencanakan timelinenya yang sangat rapi, tapi satu anggota tim mendadak sakit atau klien minta revisi dadakan ya. Atau di dalam dunia medis, pasien bisa panik dan menolak dioperasi meski secara teori itu memang solusi yang terbaik ya. Nah di sini kita butuh namanya soft skill seperti komunikasi dan empati, yaitu menjadi sebuah kunci utamanya ya, hal yang jarang diajari di berbagai macam buku, bahkan di buku sekolah nggak ada. Alasan yang ketiga, variabel lingkungan yang tak bisa kita kontrol. Di lapangan itu teman-teman ya, penuh sebuah surprise, penuh dengan kejutan ya. Misalnya kayak cuaca, budaya lokal ya, sampai kebijakan pemerintah bisa bikin teori jadi nggak berlaku karena ada demo. Contohnya, petani belajar teknik menanam padi modern, tapi gagal panen karena musim hujan datang lebih awal. Atau marketing campaign yang sukses di Amerika tapi gagal di Asia karena beda nilai budayanya. Jadi apa tuh teman-teman? Apa yang membuat kita itu bisa jadi teman-teman, apa yang menyebabkan hal itu? Yaitu kita harus paham dulu konteks, karena konteks itu penting teman-teman. Lalu bagaimana menyatukan teori dan praktek atau di lapangan? Pertama, pendidikan harus lebih banyak kasih ruang untuk praktek langsung ya. Misalnya di sekolah nih ya, kita magang atau kita praktik di laboratorium atau studi kasus gitu, use case ya. Kedua,
kita harus belajar adaptasi. Teori itu emang sebuah pondasi fundamental yang kuat, tapi di lapangan kita perlu modifikasi lagi sesuai kondisi yang ada di use case gitu. Contoh, dokter tetap pakai ilmu dasar diagnosa, tapi harus disesuaikan dulu nih treatmentnya dengan kondisi pasiennya. Yang terpenting adalah teori dan praktik itu bukan lawan teman-teman, bukan, tapi dia adalah sebuah partner. Dia ada saling melengkapi ya. Kalau dipaduin hasilnya bisa benar-benar maksimal gitu ya. Contohnya gini ya, lu misalnya mau ke lapangan ya, ada perjalanan di lapangan dan lu harus tahu dulu arahnya tujuannya di mana ya, dan lu harus tahu dulu apa yang lu lakukan setelah ada di lapangan itu. Nah, contoh kayak gitu, jadi saling melengkapi. Nah, jadi sebagai konklusinya ya, perbedaan teori dan praktek itu wajar ya. Teori memberi kita dasar, lapangan mengajarkan kita fleksibilitas. Tugas kita bukan memilih salah satu, tapi harus dua-duanya ya. Kita sebagai orang yang harus bisa melek ya, kata pepatah gini, teori tanpa praktek itu buta ya. Teori tanpa praktek itu buta, praktek tanpa teori itu lumpuh gitu, kayak omon-omon. Sebagai penjelasan kita udah jelaskan ya. Nah, gue ingin share dulu nih sebelum menutup video ini. Gue sebagai pekerja ya, pekerja yang udah bertahun-tahun, itu gue basic ya bukan di lapangan sebenarnya. Gue kerja pertama kali itu di pabrik, lalu pindah ke retail di supermarket dan juga minimarket. Nah, di situ gue menghadapi yang namanya sebuah barang-barang. Barangnya kan barang mati ya kan, nggak bisa diajak ngobrol ya. Dan di situ gue diajarkan sesuai SOP-nya, ada SOP-nya secara sistematis. Nah, itu kan namanya kita menggunakan namanya teori ya, menggunakan namanya teori, tidak menggunakan apa yang kita tadi gue jelaskan, itu menggunakan empati di lapangan. Nah, teman-teman, gue semenjak kerja sekarang di sales di lapangan itu jauh berbeda banget ya. Di mana gue perlu emang namanya teori, tapi gue lebih menggunakan, utamakan empati ketika menghadapi calon customer gue gitu ya. Tanpa lu menggunakan empati, lu yang ada malah berdebat gitu. Lu malah mengadu argumen yang nggak ada ujungnya, dan ujung-ujungnya berdebat gitu. Bukannya mengedukasi customer dengan menggunakan empati, malah berdebat menggunakan otak yang sistematis yang nggak ada ujungnya gitu. Dimuter-puter gitu ngomong nantinya gitu. Berbeda jauh banget, 360 derajat jauh banget. Intinya di lapangan itu lu lebih menggunakan empati, tapi diiringi dengan menggunakan logika. Tapi di dalam supermarket, di dalam kantoran misalnya kerja, lu lebih menggunakan keseringan gitu ya, keseringan menggunakan logika, tapi menggunakan empati juga ya. Tanpa menggunakan empati lu bisa psikopat. Waduh. Ya, oke. Cukup sampai di sini aja. Oke, teman-teman, semoga bermanfaat. Intinya mah kita harus bisa mensinkronisasikan empati dan logika ya, teman-teman, dan sesuai kondisi juga.